Adapun latar belakang kami menyelenggarakan webinar ini, sebagaimana diketahui bahwa tulang punggung perekonomian Provinsi Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya adalah pada sektor pariwisata. Dalam sesi diskusi nanti akan kami manfaatkan sebagai referensi di dalam rangka Badan Litbang menyusun konsep merumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung berkenaan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga harapan kita semua, walaupun secara selektif dan bertahap, kita harus sehat dan produktif. Usaha-usaha perekonomian masyarakat kita harapkan bisa mulai bangkit secara perlahan-lahan. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya kita semua akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru atau yang sering dikatakan sekarang new normal. Kami persilahkan, kami mengundang Yang Mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Ahmad Rusdi. Kami persilahkan Pak Duta Besar. Terima kasih sekali telah mengundang kami. Terima kasih sekali telah mengundang kami untuk berpartisipasi dan memberikan tanggapan dalam sesi yang sangat mulia ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa ikut serta, dan kepada para pembicara juga saya sampaikan selamat. Memang dalam hal ini tentunya merabahnya pandemi COVID-19 di awal 2020 ini telah mempengaruhi situasi global dan tentunya di Indonesia kita tercinta. Tapi namun demikian saya ingin menyampaikan pandangan bagaimana kita bertugas di KBRI Bangkok tentunya dalam mengamati perkembangan yang sesungguhnya, karena pengetatan protokol ini sangat ketat di Thailand, termasuk juga ada jam malam, dan sampai sekarang pun bandara internasional juga ditutup. Hal ini menjadi perhatian kita. Namun saya ingin menceritakan sedikit bagaimana kepatuhan masyarakat di Thailand ini sungguh merupakan hal yang luar biasa. Bahkan saya juga sudah 3 bulan tidak pernah keluar rumah karena benar-benar mematuhi. Nah, ini kepatutan inilah yang menjadi perhatian kita yang patut dicontoh. Thailand sebagai negara kerajaan tentunya yang berpenduduk 68 juta, tapi bisa menghasilkan 40 juta per tahunnya pada tahun 2019. Nah, bahkan di awal tahun bulan Januari tahun 2020 dimaksud hampir 10 juta turis Cina. Bahkan Thailand telah mengumumkan untuk kedua kalinya setelah Cina terkena COVID pandemik, maka segera bergegas untuk melakukan protokol-protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga sampai sekarang pun terus berlangsung dengan pengetatan yang rakyatnya juga mematuhi. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Wagub, demikian juga oleh para pembicara, khususnya Pak Ahmad Yuri. Kemudian saya melihat bahwasanya di Thailand ini sebenarnya mempunyai kemiripan dengan di Bali. Mohon maaf, Thailand dengan Bali kemiripan. Karena orang bertanya terkadang di mana Indonesia, orang lebih tahunya di Bali. Nah, untuk itulah, karena kita melihat juga bahwa pola COVID yang tengah berlangsung di Thailand, bahkan sampai jumlah COVID per kemarin tanggal 26 bulan Mei ini, saya melihat bahwa kasusnya seluruhnya hanya 3.045 kasus dan 2.929 yang dinyatakan sembuh, 59 masih dirawat di rumah sakit, dan bahkan yang meninggal itu bukan hanya 57 orang. Padahal dulu ketika Indonesia mengumumkan pertama, itu Indonesia di bawah Thailand. Namun kini sudah menjadi urutan ke 37 di dunia ini. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian dari kita karena bagaimanapun disiplin dan kepatuhan warga setempat benar-benar mematuhi jaga jarak, cuci tangan, kemudian memakai masker. Berbeda dengan kita rame-rame liburan untuk pulang kampung karena lebaran. Bahkan kami pun di KBRI tidak mengadakan sholat Id, tidak mengadakan halal bihalal yang setiap 2 tahunnya itu dihadiri oleh 1.300
masyarakat. Memang masyarakat Indonesia cukup sedikit, hanya 3.000. Tentunya tadi kaitan dengan COVID dimaksud karena kenapa ada kemiripan Thailand dengan Indonesia, dan juga saya melihat seperti tadi disampaikan oleh Pak Wagub bahwasanya faktor keamanan, faktor kenyamanan, dan faktor kesehatan termasuk diantaranya yaitu andalan yang bisa kita lakukan, bisa kita andalkan yaitu faktor budaya, faktor alam, dan tentu alam buatan. Nah, disinilah yang diperlukan bahwa trust, kepercayaan dari wisatawan baik domestik ataupun wisatawan asing, karena saya melihatnya bahwasanya di Thailand ini juga wisatawan Indonesia lebih banyak ke Thailand daripada Thailand yang ke Indonesia. Tapi saya melihat bahkan dari Thailand pun itu ada direct flight dari Thailand ke Bali yang boleh dikata sebelum ini sampai 14 kali tiap 1 minggu. 1 hari pun ada yang 2 kali, 3 kali. Nah, perkembangan wacana inilah sehingga perlu dilakukan suatu spending dengan jumlah ataupun sejalan dengan situasi pasca COVID ini. Yang lebih penting yaitu pemilihan rute perjalanan wisata jarak dekat, kayak tentunya kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Nanti juga teman kita dari Australia, KBRI kita bisa menyampaikan, dan juga penglihatan peningkatan geliat bisnis pariwisata dari pantauan pemesanan tiket juga sudah dimulai dilakukan oleh travel termasuk juga yang ada di Thailand ini. Terus saya melihat juga tentunya pemberlakuan protokol kesehatan seperti tadi Pak Ahmad Yuryanto menyampaikan, benar-benar kita tuh melakukan secara ketat karena destinasi wisata itu harus safe, kemudian healthy dan sustainable. Tentunya berkelanjutan, jangan asalkan ada pelanggaran kemudian dibiarkan saja ataupun juga harus benar-benar ditindak secara tegas. Tentu peningkatan kepercayaan dari masyarakat dan wisatawan asing itu sendiri kepada Bali. Tapi saya masih yakin bahwa seperti orang menyatakan mana Indonesia, nah tentunya kalau disebut Bali lebih tahu. Nah inilah sehingga menjadi modal untuk bagaimana kita menjualnya. Nah, tentu dalam menjual ini kita perlukan suatu kampanye secara masif. Jadi kampanye secara masif ini tentunya kebijakan dari pemerintah daerah tadi sudah disebutkan oleh para narasumber dalam penanggulangan COVID yang secara efektif, efisien, dan benar-benar dilakukan, termasuk juga penyediaan dan penyebarluasan informasi penanganan COVID di Indonesia ini juga secara terstruktur. Nah, inilah yang kita harapkan. Tentu dampak dari pemberlakuan travel restriction, maka ini juga menjadikan minat wisatawan domestik termasuk juga menjadi prioritas. Nah, tentu ke rekomendasi ini tentu karena kita juga sangat sulit untuk memisahkan konteks nasional dengan Bali. Nah, tentu kalau melihat Indonesia, tentu juga dengan Bali. Nah, kita berfokus pada wisatawan di domestik juga, termasuk juga ada seperti saya tadi sampaikan directly flight, karena dari Thailand, dari Bangkok ke Bali itu boleh dikata 1 hari 3 kali sebelum ini. Nah, tentunya ini bisa kita mulai lagi karena dengan Thai Airways ataupun Lion Air dan termasuk Air Asia masing-masing 1 penerbangan. Nah, saya sepakat sekali tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wagub bahwa karakter alami Bali termasuk holistik healing power. Nah, tentunya kita harus bisa mengkampanyekan bagaimana alam di Bali, karena di Bali itu lebih indah kalau boleh dikata dibanding dengan Thailand. Tapi kenapa Thailand itu cukup banyak turisnya sampai 40 juta? Karena itu aman, nyaman, kemudian sehat yang tentunya. Inilah yang kami dapat share kepada para pembicara pada siang ini. Tentunya sangat bermanfaat dan saya sekali lagi mengaturkan terima kasih